Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anasada dengan NIM 2058110. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Zoologi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan kehidupan masyarakat Indonesia yang dimulai dari masa prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masa kolonialisme hingga masa sekarang ini. Baiklah, yang pertama adalah dalam segi aspek ekonomi. Yang pertama, pada masa prasejarah, sistem perekonomiannya, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa saat itu adalah transisi dalam cara subsistensi, yang dimana adalah pemenuhan kebutuhan hidup mereka, yang seperti berburu, memproduksi bahan makanan, dan mereka bergantung kepada alam. Untuk pada masa kerajaan Hindu-Buddha, masa perekonomiannya yaitu mereka tidak lagi hanya pada subsistensi, tetapi telah berubah menjadi sistem perdagangan atau sistem barter, yang dimana mereka menukarkan barang mereka, dan kemudian setelah sistem perdagangan atau sistem barter tersebut, mereka mengalih kepada berlakunya alat tukar seperti uang yang berupa emas dan perak. Dan pada sistem perekonomian kerajaan Hindu-Buddha ini, mereka mata pencariannya adalah agraris, yaitu pertanian. Lalu pada kerajaan Islam, sistem perekonomian kehidupan masyarakat Indonesia pada masa saat itu adalah sistem perdagangan yang mana menjadi pusat utama mereka. Kemudian pada masa kolonialisme, sistem perekonomian kehidupan masyarakat Indonesia pada masa saat itu adalah sistem VOC atau kongsi dagang dari Belanda, yang mana memonopoli perdagangan di Indonesia, yang kemudian juga ada sistem tanam paksa pada tahun 1830. Dan untuk masa sekarang ini, sistem perekonomiannya adalah sistem ekonomi Pancasila, yang dimana pemerintah mengedepankan pihak pemerintah dan swasta dalam pengelolaan perekonomiannya. Jadi ada pembagian antara badan milik usaha negara dan badan milik usaha swasta. Baiklah, yang kemudian adalah aspek politik atau pemerintah, di mana pada masa prasejarah sistem pemerintahannya adalah sistem tradisional menurut adat beraja-raja, dan sistem kekuasaan tradisionalnya adalah kekuatan pada pemimpin tersebut. Yang kedua adalah kerajaan Hindu-Buddha, yang dimana sistem pemerintahannya adalah sistem kerajaan feodalisme yang bercorak Hindu-Buddha. Selain itu, sistem dan struktur sosial pada kehidupan masyarakat Indonesia saat itu adalah masyarakatnya dibagi-bagi menjadi kelas-kelas sosial. Lalu kerajaan Islam, di mana sistem pemerintahnya adalah sistem kerajaan Islam atau kesultanan setelah berlalunya kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian pada masa kolonialisme, sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan kolonial, di mana sistem pemerintahan kehidupan masyarakat Indonesia saat itu adalah kerajaan lokal, yang namun kekuasaan yang diberikan atau dipegang saat itu adalah pemerintah kolonial, dan juga yang mengatur adalah pemerintah kolonial. Dan pada masa saat ini, sistem pemerintahannya adalah presiden yang menjalankan negara, namun dalam pemerintahannya masyarakat Indonesia bebas dalam berpendapat dan berpartisipasi dalam politik. Selain itu, pada masa ini menganut demokratif politik. Kemudian pada aspek agama, pada masa prasejarah, pada masa saat itu sistem kepercayaannya adalah roh nenek moyang. Selain itu adalah ada kepercayaan animisme dan kepercayaan dinanisme. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh atau jiwa, dan dinanisme adalah kepercayaan kepada benda-benda atau kekuatan mistis. Nah, pada kerajaan Hindu-Buddha, sistem kepercayaannya adalah
di mana setelah animisme dan dinanisme kemudian muncul kepercayaan agama Hindu-Buddha. Lalu kerajaan Islam, yang dimana sistem kepercayaan dari agama Hindu-Buddha kepada agama Islam, di mana kepercayaan Islam ini menyebar pada saat para saudagar Islam yang menetap atau melakukan perdagangan di Indonesia saat itu. Kemudian pada masa kolonialisme ada sistem kepercayaan pada agama Katolik, agama Kristen Protestan, dan agama Islam. Untuk agama Katolik dan Protestan itu dimulai dari gospel yang menyebarkan agama Nasrani, yaitu agama Katolik dan agama Kristen Protestan ke Indonesia, dan kemudian agama Islam oleh para saudagar dan penyebar agama Islam ke Indonesia saat itu. Dan untuk pada saat ini masyarakat Indonesia bebas untuk memilih agama atau kepercayaan mereka masing-masing, baik itu agama Islam, Hindu-Buddha, Katolik, Kristen, maupun Konghucu dan lain sebagainya. Jadi masyarakat Indonesia bebas untuk memilih agama mereka masing-masing. Lanjut kepada aspek budaya. Pada masa prasejarah, kebudayaan yang muncul adalah ada Paleolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum. Pada Paleolitikum ada kapak genggam, Neolitikum ada kapak persegi dan kapak lonjong, pada Megalitikum ada kubur batu. Kemudian pada masa kerajaan Hindu-Buddha, pada masa saat itu kebudayaan yang muncul adalah sistem monarki pada kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu juga ada produk-produk budaya yang berakal dari kerajinan atau keterampilan. Kemudian adanya candi dan prasasti yang saat ini masih ada, yaitu Candi Borobudur yang dikenal. Lalu pada kerajaan Islam, pada masa saat itu kebudayaan yang muncul adalah saat para sejarawan atau pada saat para pedagang Islam yang menyebarkan kesenian seperti gamelan dan wayang atau bahasa Melayu. Selain itu ada pengajian atau oleh para dai, dan juga ada ulama yang memunculkan masjid dan pesantren. Lalu pada masa kolonialisme, pada masa itu kebudayaan yang muncul adalah saat masuknya budaya barat ke Indonesia, yang dimana contohnya ada kebudayaan cara berpakaian, cara pergaulan bebas antara wanita dan pria. Dan untuk pada masa saat ini banyak budaya yang muncul dari berbagai dunia, dan dengan canggihnya teknologi saat ini juga mempengaruhi budaya pada masa masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam cara berpakaian, dalam cara berkomunikasi, dan lain sebagainya.